Kisah ini dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama Kazuya yang secara tak sengaja bertemu dengan seorang preman yang mengacungkan pisau dan mengancam sekelompok gadis. Kazuya menjatuhkan si penyerang ke tanah, tetapi dalam perkelahian itu, ia tertusuk dan akhirnya tewas. Ia terbangun dalam tubuh seorang anak kecil dan kebingungan saat melihat bayangan barunya di cermin. Terungkap bahwa ia telah koma selama seminggu, mendorong ibunya, Sarah, untuk memeriksanya. Karena yakin ia pasti kelaparan, ia memerintahkan pembantunya, Sylvia, untuk membawakannya sup. Mereka meninggalkannya untuk beristirahat, dan Kazuya menyadari bahwa ia telah bereinkarnasi ke dunia yang berbeda, mengamati sekelilingnya dalam upaya untuk memahami realitas barunya. Sylvia kembali membawa sup, menyuapinya sebelum mencoba menidurkannya kembali. Melalui jawaban Sylvia atas pertanyaan-pertanyaannya, ia menyadari bahwa ia kini telah menjadi seorang anak laki-laki berusia 3 tahun bernama Chain. Ia adalah putra ketiga Garm, seorang bangsawan berpangkat tinggi yang memimpin pasukan yang didedikasikan untuk melindungi kerajaan Esford dari penjajah asing. Chain menjadi gembira saat mengetahui bahwa ia kini tinggal di dunia tempat para petualang menggunakan pedang dan sihir untuk mengalahkan monster. Ia mengungkapkan keinginannya untuk segera mempelajari sihir, tetapi Sylvia bersikeras bahwa ia harus belajar menulis terlebih dahulu, jadi ia mulai belajar dengan tujuan untuk berkembang di dunia baru ini. Belakangan, keluarganya terkejut mengetahui bahwa ia telah menguasai membaca dan menulis. Saudarinya, Reine, mencatat bahwa ia bahkan dapat berhitung, membuat mereka percaya bahwa ia adalah seorang jenius, meskipun sebenarnya ia hanyalah seorang siswa SMA yang terperangkap dalam tubuh balita. Mereka mempertanyakan minatnya yang tiba-tiba pada dunia akademis, menyadari bahwa ia tampak seperti orang yang berbeda, yang kemudian dijawab Chain bahwa ia hanya ingin mempelajari segala hal yang mungkin tentang dunia. Gar mendorong hal ini, menyatakan bahwa hal itu akan membantu kesuksesannya, dan memberinya akses ke buku-buku tentang sihir dan sejarah. Sarah senang dengan minatnya pada sihir, meskipun orang tuanya percaya ia terlalu muda untuk mempraktikannya secara praktis, menasihatinya untuk tetap belajar buku untuk saat ini. Namun, Chain menyadari bahwa ia sudah dapat menggunakan sihir tetapi kesulitan mengendalikannya, memaksanya untuk berlatih secara diam-diam untuk menyembunyikan kemampuannya. Reine, yang memperhatikan studinya tentang dunia luar, mengajarinya tentang sejarah kerajaan selama 300 tahun dan berbagai ras yang menghuni negeri itu. 2 tahun kemudian, hari pembaptisan Kain tiba. Saat keluarga itu menaiki kereta kuda menuju tempat pembaptisan, Kain sangat gembira mengamati dunia luar dan meminta adiknya untuk menunjukkan statusnya setelah ritual. Reine membuka jendela statusnya, mengungkapkan bahwa ia dapat menggunakan 3 jenis sihir elemen. Sarah menjelaskan bahwa Reine menerima berkat level 2 dari Dewa Sihir, yang sangat bermanfaat karena menentukan mana yang dibutuhkan untuk mantra dan memengaruhi kemahiran keterampilan. Mereka menjelaskan bahwa berkat-berkat tersebut berkisar hingga level 5 dan dianugerahkan oleh 7 dewa pilar yang disembah oleh kerajaan. Setibanya di tempat tersebut, mereka berlutut di depan patung 7 dewa, dan pendeta memulai upacara, meminta para dewa untuk mengungkapkan jalan Kain. Tiba-tiba, cahaya terang membanjiri area tersebut, dan Kain langsung dipindahkan ke alam para dewa. Dia tertegun mendapati para dewa telah menunggu kedatangannya, memanggilnya sebagai Kazuya. Dewa penciptaan, Zenom, memperkenalkan dirinya. Meskipun Kain berpikir tentang penampilan Zenom yang aneh, dewa itu mengungkapkan bahwa dia dapat membaca pikiran Kain. Dewa kematian dan kelahiran kembali, Rime, mengungkapkan bahwa kematian Kain sebenarnya tidak terduga. Jika dia tidak ikut campur, penjahat itu hanya akan tersandung dan ditangkap. Pengungkapan ini membuat Kain merasa kematiannya tidak ada gunanya. Tetapi dia diberitahu bahwa Dewa Bumi tergerak oleh tindakannya yang berani, yang menyebabkan reinkarnasinya. Rime meminta maaf karena Chain tidak ditakdirkan untuk menyimpan ingatan masa lalunya di usia 3 tahun. Tetapi Chain meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja, karena ingatan tersebut memungkinkannya untuk belajar dengan cepat dan menikmati kehidupan barunya. Dewa Sihir menyukainya dan memberinya restunya. Zeno mengikutinya, dan Dewa Perang menganugerahkan restunya dalam hal ilmu pedang dan seni bela diri. Dewa Teknologi memberikan restunya, memerintahkan Chain untuk menggunakan pengetahuan modernnya demi memajukan dunia ini. Dewa Perdagangan memberinya keahlian, penghakiman, dan kotak barang, sementara Dewa Bumi menganugerahkan keahlian unik untuk kepulangannya. Zeno mengirim Chain kembali dengan restu dari semua dewa, dan pendeta itu mengamati bahwa ini adalah pertama kalinya patung-patung itu bersinar secemerlang itu. Gar menuntut untuk melihat jendela status Chain, karena curiga ia menerima banyak berkat. Khawatir hal ini akan menimbulkan masalah, Chain mengaku sakit perut dan melarikan diri untuk bersembunyi. Saat memeriksa statusnya secara pribadi, ia terkejut melihat semua sihir, berkat, dan keahliannya berada di level 10.
Karena ia yakin level maksimumnya adalah level 5, ia bertanya-tanya apa yang dipikirkan para dewa. Ia ingin menyembunyikan ini dari semua orang dan menyadari bahwa Zeno memberinya kemampuan sembunyikan status. Kalau kalian tertarik dengan rekap anime ini, bolehkah kalian luangkan waktu sebentar untuk like dan subscribe? Terima kasih. Kemudian, di meja makan, keluarga tersebut membahas cahaya menyilaukan dari upacara tersebut. Garm kembali menanyakan status Chain. Karena mengira telah berhasil menyembunyikan kekuatan aslinya, Chain menunjukkannya kepada mereka. Tetapi mereka masih terkejut dengan angka-angkanya, terutama skor sihirnya, yang bahkan melampaui para penyihir istana. Gar menyatakan bahwa dengan kemampuan ini, Chain akan sukses dalam karir apapun, tetapi memperingatkannya untuk tidak pernah menunjukkan statusnya kepada siapapun, karena ia dapat dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan. Kembali ke kamarnya, Chain bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan statistik rata-rata. Melihat sebuah buku tentang sihir pemanggilan, ia keluar dengan niat memanggil hewan berbulu halus, tetapi secara tidak sengaja malah memanggil iblis. Iblis itu langsung menyerang adiknya, yang kebetulan lewat. Chain mencoba menyerang iblis itu dengan mantra api, tetapi makhluk itu menangkapnya. Ia berhasil merapal mantra balasan untuk mengembalikannya, tetapi upayanya tersebut membuatnya pingsan. Ketika ia sadar kembali, ia lega melihat adiknya tersenyum, aman berkat tindakannya. Kemudian, Chain diperkenalkan kepada kerumunan saat debutnya, di mana ia mengumumkan tujuannya untuk menjadi seorang petualang dan melindungi semua orang. Gar mengatakan kepadanya bahwa ia perlu belajar lebih banyak untuk mencapainya dan mencarikan tutor. Sambil membaca di kamarnya dan membayangkan seperti apa guru-gurunya nanti, para tutor pun datang. Salah satu tutor, Milie, memperkenalkan diri dengan gugup, sementara yang lain, Nina, memberikan perkenalan yang sangat singkat. Milie menegur Nina karena bersikap kasar kepada seorang bangsawan, tetapi Chain meyakinkan mereka bahwa mereka tidak perlu bersikap formal kepadanya karena mereka adalah gurunya, yang membuat mereka merasa nyaman. Garm bermaksud agar mereka melatih Chain selama 3 tahun, dan pelatihan pun segera dimulai. Mereka menuju ke tempat latihan, tempat Milie memintanya berlatih mengayunkan pedang. Ia terkejut dengan kemahirannya. Nina berkomentar bahwa Chain mungkin sudah lebih baik daripada Milie, yang membuat Milie kesal, sehingga Nina menantang Chain dalam pertarungan tiruan. Chain menyerangnya, dan ia kesulitan menangkis serangannya. Nina bertanya apakah Chain menerima restu Dewa Perang, dan Chain mengakuinya. Saat pertarungan berlanjut, Milie turun tangan, menyatakan ia tidak akan bertahan dengan kecepatan seperti itu, dan menyarankan agar Chain mulai belajar sihir dari Nina. Nina mengungkapkan bahwa ia memiliki berkah level 3 dari Dewa Sihir dan ingin memulai dengan dasar-dasarnya. Chain mengklaim ia sudah mengetahuinya dan mendemonstrasikan sihir tingkat pemula untuk membuktikannya. Namun, Nina menunjukkan bahwa ia menggunakan sihir yang tidak dirapalkan, yang biasanya membutuhkan latihan intensif, menyimpulkan bahwa ia adalah seorang jenius. Milie mencatat bahwa ia menggunakan semua jenis elemen, yang Nina anggap mustahil karena tidak seorang pun di dunia dapat menggunakan setiap elemen secara efektif. Chain mengakui bahwa ia juga memiliki berkah Dewa Sihir, membuat para tutornya sangat terkesan. Mereka semakin terkejut ketika ia mengeluarkan handuk dari kotak barangnya. Menyadari Chain terlalu kuat untuk diajari di dalam ruangan, mereka takut ia mungkin menghancurkan rumah besar dengan kekuatannya. Mereka pergi ke Garm untuk menjelaskan situasinya dan meminta izin untuk melatih Chain di luar rumah besar. Keesokan harinya, mereka meninggalkan kediaman Chain, dan Nina menginstruksikan Chain untuk menggunakan mantra tingkat menengah pada sebuah batu besar. Ia merapal mantra api, yang menyebabkan batu itu meledak hebat, menerbangkan para gurunya dan meninggalkan kawah besar. Nina berseru bahwa mantranya jauh melampaui tingkat menengah, sementara Milie takjub karena Chain bahkan tidak lelah, menyadari ia memiliki mana yang sangat banyak. Tiba-tiba, seekor kelinci pembunuh menyerang Chain. Chain menghindari serangannya dan membalas dengan sihir angin, membunuhnya. Ia menyimpan sisa-sisanya di kotak bara miliknya untuk ditunjukkan kepada keluarganya nanti. Melihat ini, Milie berharap ia memiliki tas ajaib, yang berfungsi seperti kotak barang, tetapi menyesal karena harganya terlalu mahal untuknya. Nina menggunakan mantra pencarian untuk memindai monster lain yang bisa diburu, mengungkap lokasi makhluk-makhluk di sekitar. Chain ingin mempelajari mantra itu, jadi Nina memberinya penjelasan singkat. Ia mencobanya dan berhasil mendeteksi makhluk-makhluk di sekitar, sekaligus mengidentifikasi jenis-jenisnya. Mereka mengalahkan makhluk-makhluk itu, tetapi seekor monster mundur ke dalam hutan. Saat Chain mengejarnya, Milie menghentikannya, menjelaskan bahwa hutan itu penuh dengan monster-monster kuat yang menyerang kota setiap beberapa dekade, itulah sebabnya kota itu dijaga ketat.
Malam itu, Kain menyadari bahwa ia sudah berada di level 8 karena ia memiliki keahlian yang memberinya 100 kali poin pengalaman normal. Ia menyalahkan para dewa karena membuatnya terlalu kuat. Mereka pergi ke aula persekutuan untuk mencari misi, tetapi bertemu dengan seorang pria kekar yang meremehkan mereka karena dianggap petualang kelas D. Ia bertanya apakah misi mereka, menjaga anak, karena mereka sedang menghabiskan waktu dengan seorang anak. Ia memerintahkan Millie untuk menuangkan minuman, tetapi Millie menolak, dan Nina memberitahunya bahwa mereka sedang bertugas. Karena kesal, ia menangkap Nina sementara rekan-rekannya menahan Millie. Cain menampar tangan pria itu, membuatnya jatuh ke tanah, meringkik kesakitan. Pria itu mencoba membalas, tetapi ia bukan tandingan Cain. Ia menghunus pedangnya dan menyerang Cain tanpa henti, yang dengan mudah mengelak setiap serangan. Cain menangkap pedang itu dengan 2 jari dan melemparkan pria itu keluar. Teman-temannya mengancam akan membunuh Millie, tetapi Cain menyerang mereka, melemparkan mereka juga keluar. Para gurunya berterima kasih padanya, terkejut karena ia juga ahli dalam seni bela diri. Ia mengaku hanya mempelajarinya dari beberapa buku. Mereka kembali ke hutan untuk melanjutkan pelatihan. Setelah 3 tahun, kontrak para tutor akan segera berakhir. Cain ingin berterima kasih kepada mereka atas kebaikannya dan teringat bahwa Millie menginginkan tas ajaib. Ia pergi ke hutan untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk tas tersebut. Ia dengan mudah mengalahkan monster-monster kuat, tetapi penjaga melihat pilar api yang ia gunakan dan mengira monster-monster itu sedang bersiap menyerang kota. Penjaga itu membunyikan alarm, dan Garm pun pergi ke hutan bersama para prajuritnya. Alih-alih monster, mereka justru menemukan sebuah kawah besar. Cain menyelesaikan bagian terakhir pelatihannya dan memberikan tas ajaib buatannya kepada para tutornya. Ia bercerita tentang monster-monster yang ia kalahkan, dan mereka menyadari bahwa biasanya dibutuhkan sekelompok petualang peringkat A untuk melakukan apa yang ia lakukan sendirian. Cain menjelaskan bahwa tas ajaib itu dapat menampung seluruh rumah besar dan hanya mereka yang dapat menggunakannya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa tas-tas itu akan dianggap lebih dari sekadar barang setingkat harta karun nasional. Mereka saling mengucapkan selamat tinggal, mengatakan bahwa mereka semua bersenang-senang selama pengalaman itu. 2 tahun kemudian, Cain kini berusia 10 tahun. Mereka menuju ibu kota kerajaan untuk menghadiri debut Cain, sebuah acara wajib bagi semua putra bangsawan. Ayahnya memberitahu bahwa perjalanan akan memakan waktu 1 minggu jika tidak ada monster yang mengganggu. Cain menggunakan kemampuan pencariannya untuk mendeteksi ancaman dan memberitahu ayahnya bahwa orang-orang sedang diserang monster 3 km di depan. Gar memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat laju, tetapi Cain tahu mereka tidak akan tiba tepat waktu. Ia melompat keluar dari kereta dan menggunakan mantra penguat untuk berlari mendahului. Sementara itu, para monster hendak menghabisi penduduk, dan seorang prajurit mati-matian berusaha melindungi kereta kerajaan. Seekor monster mendekati kereta, tetapi Cain tiba-tiba muncul, membunuh para monster dengan mudah dan mengalahkan sang jenderal dengan pedang apinya. Ia memeriksa semua orang, memperkenalkan diri sebagai putra Garm, dan menggunakan mantra penyembuhan untuk membantu para prajurit pulih. Namun, beberapa prajurit tidak selamat, jadi ia menyimpan mayat mereka di kotak barang miliknya. Pada saat itu, Garm datang ingin membantu, tetapi menyadari pertarungan telah berakhir. Pintu kereta kerajaan terbuka, memperlihatkan 2 gadis, Putri Telestia dan Silk, Putri Adipati. Mereka memperkenalkan diri, dan sang putri pingsan karena stres. Cain merapal mantra untuk membantu mereka rileks, membuat hati mereka lebih ringan. Gadis-gadis itu berterima kasih kepada Cain karena telah menyelamatkan mereka, mengungkapkan bahwa mereka melihatnya bertarung dari jendela kereta mereka. Mereka mulai memperebutkannya. Sil bertanya apa yang membawanya ke sana, dan ia menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke ibu kota kerajaan untuk debutnya. Gadis-gadis itu mengungkapkan bahwa mereka juga akan menjalani debut mereka dan ingin Cain ikut bepergian bersama mereka. Dalam perjalanan mereka, Cain duduk di antara kedua gadis di kereta kerajaan. Ia merasa tidak nyaman dan ingin pindah, tetapi gadis-gadis itu tidak mengizinkannya pergi. Mereka tiba di sebuah kota tempat para gadis ingin Cain menginap bersama mereka karena mereka merasa lebih aman di dekatnya. Gar meminta mereka untuk mempertimbangkan kembali karena tidak pantas bagi laki-laki dan perempuan untuk berbagi kamar, tetapi gadis-gadis itu mengaku masih trauma akibat serangan itu dan menginginkan perlindungan Cain. Cain dipaksa untuk berbagi kamar, tetapi setuju dengan syarat kamarnya besar. Mereka pergi ke kamar mereka, tetapi Cain menyadari tempat tidurnya terlalu berdekatan. Gadis-gadis itu ingin Cain tidur di tengah. Saat mereka mendekatkan tempat tidur, gadis-gadis itu semakin dekat dengannya, mengaku takut.
Cain menjadi terlalu gugup untuk tidur. Hal ini berlanjut selama beberapa malam, membuat Cain kurang tidur saat mereka tiba di ibu kota kerajaan. Ketika mereka keluar dari kereta, mereka disambut oleh wakil kapten bernama Gazard, yang berterima kasih kepada Cain karena telah menyelamatkan para gadis dan anak buahnya. Cain mengeluarkan sisa-sisa penjaga yang gugur dari kotak barangnya, ingin semua orang mengakui bahwa mereka dengan berani melawan para orc untuk melindungi para gadis. Cain hendak pergi, tetapi Gazard menangkapnya, mengatakan kepadanya bahwa ia akan menghadap raja. Gazard membawanya ke aula raja tempat ia bertemu dengan raja. Ia memberi penghormatan, dan raja mengumumkan kepada semua orang bagaimana Cain menyelamatkan kereta kuda dengan mengalahkan sekelompok orc. Raja mengakui tindakan heroiknya, mengatakan bahwa gadis-gadis itu tidak akan selamat tanpanya. Ia mengangkat Cain menjadi baron, memberinya rumah besarnya sendiri. Seorang bangsawan bernama Corgino angkat bicara, mengatakan bahwa Cain terlalu muda untuk menjadi baron, tetapi raja menunjukkan bahwa Corgino tidak dapat melakukan prestasi yang sama seperti yang dicapai Cain, sehingga Corgino mundur. Cain dengan enggan menerima gelar baron, dan raja mengakhiri audiensi, menyuruhnya pergi ke belakang panggung. Kita melihat Cain di sebuah ruangan bersama ayahnya, yang berkomentar bahwa Cain adalah putra pertama yang dipromosikan. Sang raja bergabung dengan mereka, membungkuk sambil berterima kasih kepada Cain karena telah menyelamatkan putrinya. Cain merasa tidak nyaman melihat mereka dalam posisi seperti itu dan meminta mereka untuk mengangkat kepala. Tetapi sang raja merasa perlu berterima kasih kepada Cain sebagai seorang ayah. Sang raja mengatakan kepadanya bahwa karena ia unggul dalam sihir dan pedang, dan bahkan memiliki restu para dewa, kerajaan tidak dapat membiarkan anak berbakat seperti itu bertindak sesuka hatinya. Itulah sebabnya ia memberinya gelar baron dan memintanya untuk menikahi putri Telestia. Sementara sang adipati juga ingin agar Cain menikahi putrinya, Sil. Cain terkejut, tetapi gadis-gadis itu senang. Raja menjelaskan bahwa Cain sekarang akan bertunangan dengan kedua gadis itu karena ia telah tidur dengan mereka berdua. Kita mengetahui bahwa ini semua adalah bagian dari rencana mereka untuk mempertahankan Cain di kerajaan. Mereka terus menekan Cain, dan akhirnya ia setuju untuk menikahi putri-putri mereka. Kita melihat Cain di gereja ibu kota, tempat ia berdoa kepada para dewa, yang memungkinkannya memasuki dunia mereka sekali lagi. Ia bertanya kepada para dewa tentang statistiknya, dan Zeno mengakui bahwa statistiknya luar biasa, sehingga ia mungkin manusia terkuat di dunia. Zenom bertanya apakah ia ingin menjadi dewa setengah, tetapi memperingatkannya bahwa ada batasan untuk apa yang bisa ia lakukan sendiri dan menasihatinya untuk tidak menguji batasan tersebut. Zeno mengatakan kepadanya bahwa tidak banyak hiburan di dunianya saat ini dan menyarankan untuk menggunakan pengetahuannya dari kehidupan sebelumnya untuk menciptakan sesuatu. Cain berpikir untuk membawa benda yang tidak ada di dunia itu, dan Zenom setuju dengan idenya. Cain kembali ke dunia dan melihat seorang gadis kucing bernama Parma, yang mengatakan kepadanya bahwa ia sedang berlatih di toko pamannya, Tamanis. Cain mengunjungi toko itu dan mengomentari beragam barang yang ada. Ia memberitahu Tamanis tentang barang yang ia bayangkan, menggambarnya, dan menjelaskan detailnya. Tamanis menyukai konsep tersebut dan berpikir ia dapat memproduksinya dengan harga yang sangat terjangkau. Cain ingin melihat prototipenya, memberinya koin emas untuk menutupi biaya produksi, dan meminta Tamanis untuk menganggapnya sebagai investasi awal. Tamanis menerima tawaran tersebut dan meyakinkan Cain bahwa ia akan memberikan yang terbaik. Setelah beberapa saat, Tamanis menunjukkan prototipenya. Cain merasa prototipe itu tampak hebat dan memainkan permainan dengan Parma untuk mendemonstrasikan cara memainkannya. Tamanis bersemangat, berpikir permainan, reversi Othello, pasti akan populer. Cain menyarankan agar mereka menggunakan versi yang berbeda untuk para bangsawan karena ia yakin mereka menginginkan versi yang lebih mewah. Cain ingin memproduksi produk tersebut secara massal, memberinya dana yang dibutuhkan. Tamanis terkejut, membungkuk kepada Cain sambil berjanji untuk melakukan yang terbaik. Mereka membawa sampel mereka ke altar, bersumpah kepada dewa perdagangan bahwa mereka akan menepati janji mereka. Hal ini menyebabkan prototipe tersebut lenyap begitu diterima. Akibatnya, tidak ada yang akan dapat memproduksi produk yang sama selama 3 tahun. Cain ingin mereka mulai menjual produk tersebut bulan depan, dan meminta Tamanis untuk menyiapkan produk yang mewah untuk keluarga kerajaan. Setelah itu, ia pulang dan diberitahu bahwa debutnya akan segera dimulai, jadi ia bergegas bersiap-siap dan pergi bersama orang tuanya. Garm tahu Cain akan mendapat banyak perhatian karena ia baru saja menjadi baron, jadi ia memperingatkan putranya untuk berhati-hati terhadap orang tua yang ingin memperkenalkan putri mereka kepadanya. Mereka tiba di tempat keluarga kerajaan hadir. Raja menyampaikan pidato tentang generasi mendatang.
Kain menemui raja bersama keluarganya dan mempersembahkan permainan yang ia kembangkan bersama Tamanis. Raja tertarik dan ingin berbicara dengannya setelah upacara. Garm tidak mengetahui perkembangan permainan tersebut, dan Kain menjelaskan bahwa ia perlu mencari sumber pendapatan lain untuk membantunya mengelola rumah besar tersebut. Orang tuanya pergi, memintanya untuk berinteraksi dengan anak-anak lain. Cain duduk bersama Silk, yang menunjukkan ketertarikannya saat ia mulai menggodanya. Namun, putra Chorgino, Hebit, menyela mereka, memuji Silk dan berharap Silk membalasnya. Silk hanya diam saja menyapanya. Salah satu teman Hebit menuntut Cain untuk menunjukkan rasa hormat kepada Hebit. Cain berdiri untuk menyapa Hebit, memperkenalkan dirinya sebagai Baron Cain. Namun mereka mengira Cain hanyalah putra seorang baron, jadi mereka mulai meremahkannya. Hebit berpikir Cain pasti berasal dari keluarga miskin karena ia bahkan tidak menyebutkan nama belakangnya, dan mengancam akan menghajar teman-temannya jika ia tidak meminta maaf atas kekasarannya. Cain memberitahu Hebit bahwa dialah yang bersikap kasar. Mereka pergi keluar, tempat Hebit ingin melawannya. Hebit mengungkapkan bahwa teman-temannya memiliki berkah Tuhan dan bahkan bisa menggunakan sihir. Pria pertama maju dan mencoba pamer, mengeluarkan bola api yang sangat lemah. Pria lainnya juga mencoba pamer, melontarkan beberapa proyektil batu lemah, yang dengan mudah dihindari Cain. Mereka bersiap untuk menyerang lagi, tetapi Sil menjadi kesal dan mengungkapkan bahwa Cain bukan hanya putra seorang baron, tetapi seorang baron sendiri. Ia menceritakan prestasi Cain yang mengesankan dan memerintahkan mereka untuk tunduk, karena pangkatnya lebih tinggi dari mereka. Mereka patuh, memohon ampun. Saat mereka pergi, Sil menyadari Cain memiliki sisi nakal, karena membiarkan situasi berlarut-larut untuk kesenangannya sendiri meskipun tahu anak-anak itu salah. Ia berjanji untuk merahasiakannya dari Telestia jika Cain setuju untuk berkencan dengannya. Terima kasih telah menonton sampai titik ini. Ini belum akhir. Untuk kelanjutannya silakan like dan subscribe dan nantikan. Kami punya video lainnya untuk Anda. Silakan klik video sebelah kiri atau kanan dan nikmati.